Alhamdulillah Ibu, betul kata Pak Haji dulu waktu saya kesini, kalau tidak salah akhir 2014. Jadi saya di sini oleh Pak Haji tidak diajarkan ilmu gimmick. Makanya kalau ada sekarang tamu yang nanya saya, Ibu pakai gimmick enggak? Ya karena dulu Pak Haji nggak ngajarin saya gimmick, saya nggak pakai gimmick. Lalu yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan itu ibadah ekstrim. Lalu bagaimana cara manggilnya? Sama seperti ilmu centongnya Pak Haji Marko. Cuman bedanya saya nggak pakai centong, manggil, beliau pakai centong. Gitu. Apa rentetan ibadah yang saya lakukan saat itu? Jadi sama bangunnya. Kadang bukan bangun ya, tidak tidur dulu langsung ke sini. Biasanya kami mandi dulu sebelum berangkat. Biasanya saya berangkat dari rumah jam 11 malam bersama suami saya, dan sebelum jam 11 saya udah mandi. Kenapa saya mandi? Karena saya lihat anak yatim di sini kalau mau tahajud mandi dulu. Mandi dulu mereka semua, kalau kita mau salaman kerudungnya dibuka dan wangi. Gitu. Jadi saya sebelum tahajud ikutan mandi. Itu mandi, kemudian berangkat. Setelah nyampe ke sini jam 12-an, kemudian jam 1 kita tahajud, kemudian baca salawat bareng bersama anak yatim, kemudian membaca Quran. Terus setelah selesai itu saya pulang. Kemudian biasanya saya subuh di masjid di dekat rumah saya. Nah setelah subuh saya juga punya tugas lagi selain ibadah yang tadi saya lakukan bersama suami saya. Karena hutang saya banyak, saya harus punya tenaga ekstra untuk setiap malam melayani suami, dan saya yang harus menawarkan kepada suami saya. Itu. Tepuk tangan dulu. Dulu nggak ada gimmick, adanya langsung tutup poin. ML. Sekarang kita paksain ML, banyak yang pada ngeluh. Alasannya alat kelaminnya somplak lah. Perempuan banyak alasan, tidak mood lah, capek lah, pusing lah, banyaklah alasan-alasan yang membuat kita itu memang berat untuk melaksanakan itu gitu. Dulu juga saya nggak bisa langsung nerima pas Pak Haji suruh melakukan itu. Saya protes dulu. Apa hubungannya Pak Haji ML sama hutang? Apa hubungannya ML sama ngutang? Dulu dia protes gitu. Saya bilang, yang bawah yang aktif, yang atas yang dapat duit. Tuh, jadi gini Bu, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Tepuk tangan dulu dong. Itulah cayonya guru saya. Jadi beliau waktu itu menjelaskan kepada saya, kalau suami saya minta lalu saya melayaninya, itu hanya satu pahala yang saya dapat. Tapi kalau saya yang menawarkan, terus suami saya puas dengan pelayanan saya, itu pahalanya akan berlipat ganda menurut beliau, dan itu termasuk sedekah. Gitu. Waktu itu Istri yang nawarin ML duluan tidak akan masuk neraka, tidak akan. Tapi kalau dia nggak nawarin, tidak akan mencium baunya surga. Tuh bayangin Bu, ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Makanya sepakat gak Ibu nanti pulang dari sini rame-rame kita nawarin. Tepuk tangan dong. Yang nggak ada pasangan udah saya siapin bandor. siapin bandor. Luar biasa. Terutama diawali yang pertama untuk layanin bandot Ibu Sari dari Pameng. Ayo lanjut. Ya, jadi seperti itu yang beliau jelaskan kepada saya. Nggak tek-tek yang tadi Bu, itu mah jailnya beliau. Jadi dijelaskan seperti itu, dan saya ketika saya tahu alasannya dengan baik, saya juga sebelum tahu alasannya pun saya kerjakan, cuma hati masih kata kita badan madep, hati mungkir gitu.
kerjain tapi nggak yakin. Gitu. Nah setelah dijelaskan oleh beliau seperti itu, saya punya keyakinan yang kuat, gitu. Makin yakin dan ibadahnya semakin yakin. Lalu gimana sih cara manggil-manggil, misalnya hajat kita pingin hutang lunas, kemudian pengen milikin tanah, pengen beli tanah bahasanya. Nah itu yang saya lakukan setiap ba'da asar, saya tawasul. Setelah tawasul, kemudian saya membaca surah Yasin, kemudian baca surat Al-Waqi'ah. Kalau waktunya masih panjang ke maghrib, biasanya ditambah dengan Al-Muluk. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak cukup, jadi saya Yasin dengan Al-Waqi'ah, fokusnya di situ. Gitu. Saya tambah Al-Muluk, kemudian saya baca tambah lagi 3 kul, kemudian baca salawat kepada Rasulullah, baru saya panggil apa yang saya mau. Gitu. Lalu ada yang gagal tidak yang saya panggil? Tidak ada, Bu. Semua yang saya panggil datang seperti kemauan saya. Gitu. Misal, tepuk tangan dong. Dulu ibu, tanah depan, belakang, samping, kanan, kiri belum milik ibu, belum milik tetangganya. betul. Dan tetangganya, wow, luar biasa sadisnya. Iya. Dan warung juga mungkin belum miliknya, tapi pelan-pelan dia paksain ngundang anak yatim. Suruh apa? Saya bilang, kencingin tanah yang mau kita milikin. Nah, jadi dikencingin sama anak yatim. Tapi kadang anak yatimnya ndablek, dia kencingin di depan pintunya. Coba cerita. Iya, namanya anak-anak kan, anak-anak yatim kurung apalagi kecil-kecil, Bu, ya, masih pada pakai pampers kadang. Nanti mereka karena tahu tugas dari Pak Haji nanti pipisin ya gitu. Nanti turun dari mobil, nggak masuk ke rumah saya dulu, langsung pipis di depan rumah orangnya. Sampai saya bilang, jangan Neng, jangan, nanti aja pipisnya. Sampai saya bilang, udah ditampung aja di ember deh, jangan dipipis di sana gitu. Karena anak-anak itu kan nggak paham gitu. Kalau kita bilang suruh pipis, ya pipis di mana aja seenaknya gitu. Nah, apa yang kita pengen, apa yang kita milikin, itu jadi nyata dan jadi milik kita. Pak Haji, kalau saya nggak punya duit untuk ngundang anak yatim, karena ngundang anak yatim nggak murah. Satu anak kita kasih uangnya 100.000. Transportnya, supirnya, ustadznya, solarnya, tolnya belum. Nah, anak yatim di sini suruh kita kencing, ibu bawa jerigen. Nanti kalau ditanya sama Pak supir, itu jerigen apa Bu? Ini minyak goreng. Gak apa-apa, mirip ya Bu warnanya Bu. Asal jangan ditaruh di dapur aja, nanti ART pakai. Air pipis. Sekarang pertanyaannya ke Ibu Haji Roni, yang dikencingin anak yatim sekarang udah jadi milik ibu apa belum? Alhamdulillah sudah. Semuanya? Semuanya. Tepuk tangan dong. Wow. Gitu Bu, dahsyatnya tuh anak. Tapi kita memang mesti anak yatimnya mesti 3, kayak segitiga. Gak bisa anak yatimnya yang itu, gak bisa, mesti 3. Apa tuh? Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud, mesti 3. Yatim biasa kurang greget Bu, mesti ada yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Yatim umroh tuh anak yatim yang udah nyium batu ajar aswad, udah nyium. Yatim tahajud anak yatim yang di bawah tuh, yang sekarang lagi persiapan tahajud malam tanggal 1 Suro. Ini malam tanggal 1 Suro tuh pada tahajud di bawah rame. Tuh lagi ngijapin tamu-tamu yang pada titip sedekah tadi. Nama-namanya kan ada. Nah, mau saya ibu coba. Pak Haji, anak yatimnya nggak mau pipis. Bu, anak yatim nggak mungkin nggak pipis Bu. Kasih uang dia ajut-ajutan juga pipis. Iya benar Bu, benar. Betul, coba cerita. Betul. Jadi setiap sekarang hari Selasa, setiap hari Selasa kan ke rumah tuh. Jadi kami mau tampung air pipisnya udah siap tuh. 10.000 seorang, gitu kan. Itu nggak ada yang nggak pipis Bu.
berebut mau pipis semua. Saya mau pipis. Karena prinsip RDAY, uang tidak ada saudaranya. Uang ada saudaranya nggak, Bu? Nggak ada. Jadi yang nggak pipis juga pasti loncat-loncatan pipis. Bahkan dia udah minum segalon dari bin. Ya. Nah ini udah kita praktekin, Bu, sama tamu-tamunya RDAY yang maksain. Makanya Bapak dan Ibu coba mulai hari ini hajatnya se-ekstrim apapun, paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ini satu paket. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat ba'diyah qobliyah. Yatim kurung, yatim umroh, sama yatim tahajud. Nah coba paksain. Berapa Pak Haji sedekah subuh? Bebas. Kalau Bapak dan Ibu lagi hajatnya ekstrim, cari sedekah subuhnya buat anak yatim kurung. Tapi kalau nggak ekstrim, sedekahnya kemana aja. Nanti tak paksain hari Jumat barokah, sedekah lagi cari yatim kurung. Kalau lagi hajatnya ekstrim. Kalau nggak, biasa aja. Nah kalau Bu Roni sekarang udah mulia. Dia tiap hari Selasa memuliakan 99 anak yatim. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita belum nyampe, lebih baik kita datang aja kemari, kita nanti ijab. Ijab sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Bapak dan Ibu jangan lupa, wajib ngusap kepalanya anak yatim. Habis ngusap, Bapak harus cari mana ibu yatim. Mau? Usap kepala anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Langsung dibayar tunai. Keluar SP3. Ada Pak Haji, Nur ada yang keliru dicium. Emang mau jawab apa-apa kan begitu Pak Haji. Enggak, Pak, yang tadi bercanda, Pak. Jadi gitu yang saya jalankan selama ini. Ini teman-teman nanya, utang ibu lunas gak yang pada saat itu utangnya 2 miliar? Lunas total. Sebelum datang ke RDAY ibu utangnya 2 miliar. 2 miliar yang ke perbankan. Hah? Belum yang hutang dagang. Oh, hutang perbankannya 2 miliar, belum Iya. utang dagang. Hutang dagangnya yang setiap hari ditagih, dimaki-maki orang. Itu setiap hari, hutang dagang itu kan setiap hari nagihnya Pak. Kalau sembako kan keluar masuk barangnya setiap hari, jadi otomatis yang nagih juga setiap hari. Sehari itu bisa beberapa sales, bisa puluhan sales gitu. Belum utang kartu kredit. Kartu kredit, iya hutang. Oh ya, ini namanya Bu Sari. Apa namanya TikToknya? Sari Jamu. TikToknya namanya siapa? Sari Jamu. Sari Jamu. Iya. Oh ya, tepuk tangan dong untuk Bu Sari. Ya, dia tadi rapat buat bikin film RDAY di layar lebar. Nah, nanti Bu Sari di belakang khusus megangin kompor. Tepuk tangan dong. Bu Sari ini dari Banjar. Banjar Petroman. Kita memang sengaja impor dari sana build up. Jadi berangkatnya hitam sampai sini masih hitam. Tepuk tangan nih dong. Oh iya. Ayam agresif, romantis, imutnya hitam mutlak. Iya. Bu Sari ini lama tinggal di Malaysia, di Genting Island. Iya. Di Genting Island. Jadi Bu Sari khusus spesial bikin jamu. Nama jamunya apa? Jamu Sari Rapet. Iya. Jadi buat bapak dan ibu yang masih longgar nanti dirapetin pakai Ibu Sari. Tangan dong Bu Sari. Apa nama TikToknya? TikToknya apa namanya? TikToknya Sari Jamu, YouTube-nya Sari Jamu official, tapi masih dalam proses belajar. Oh iya. Karena disuruh sama Pak Haji, saya bisa karena biasa.
begitu. Oh, iya, iya, Ya, iya. pasti bisa, pasti bisa. Wajah hitam, alat kelamin hitam apa putih? Oh, itu belang-belang. Tepuk tangan dong. Ulangi lagi. YouTube-nya namanya apa YouTube-nya? Sari Jamu Official. Isinya RDAY aja. RDAY dengan tamu-tamu RDAY yang manggil-manggil apa seperti kayak Bu Haji tuh manggil anak yatim, saya liput begitu loh. Sekalian saya ijab gitu loh, nebeng makan juga sama ijab. Ya, juga. namanya main pinggiran. Iya. Main Jadi pinggir. alhamdulillah yang ikut apa live juga banyak yang saya kasih tuh Ya. Pak Haji. Yang Kalau dapat zaman terkabul. dulu Bapak dan Ibu tinggal di kampung ada pemilihan kepala desa. Biasanya ditobong tengahnya, nah main pinggiran aja. Ada kan zaman dulu kan? Iya. Pemilihan kepala desa, untung juga kan? Ini main pinggiran. Iya. Ngelihatnya tuh semangat banget karena ini Teh Haji gini Pak Haji. Ya, Langsung duit itu ngambil dari embel apa dari karung itu. Ya. Gepokan langsung amin amin amin. Semangat karena ganti lagi yang masih ungu-ungu. Aduh, luar biasa. sekarang Oh, tadinya dus kosong. jadi gini Bu Sari, dulu 2015 Ibu seperti Bu Sari. Tulalit. Tulang kentut sama kulit. Kerjanya Ma Berti. Ya, apa tuh? Makan berak tidur. Sekarang udah lumayan montok. Iya. Jadi coba ulangi lagi. YouTube-nya Bu Sari apa namanya? Sari Jamu Official. Dan TikTok-nya namanya apa? Sari Jamu 3. Sari Jamu 3. Tepuk Iya. tangan dulu dong. Wow. Terima kasih. Oh, saya tuh yang dari Riau besok mau privat Pak Haji. Oh iya. Kok mau privat? Tahu. Harus mau ya. Iya, maksain. Tadinya dia mau ikut yang camping Pak Haji, tapi ternyata katanya ada tugas yang satu lagi bilang katanya dikejar utang takut jadi mau pulang. Nggak lah, besar mana utangnya perbankan sama Ibu Hajaroni? Utangnya berapa kalau saya boleh tahu? Utangnya berapa? Oh ya kecil lah, ini 2M. Utang dagangnya belum ya? Kartu kreditnya 8. Satu kartu kreditnya 250 juta. Nah kita dengerin dulu ya, 1 menit aja. Tip Bu Haji Roni kok utangnya bisa lunas 2 miliar, kartu kreditnya 8 bisa, utang dagangnya bisa lunas. 1 menit dari Bu Roni, nggak apa-apa kan ya? Sip, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Sari Jamu. Ya, terima kasih semua teman-teman aku ya. Ya, oke. Jangan lupa like, komen dan share. Apa namanya? Sari Jamu. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Terkabul ya. Ya, salaman dulu Pak Kiai biar berkah. Salaman dulu Pak Kiai biar berkah. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Besok di Natrabu lagi ya Bu ya? Ya, di Natrabu rapat lagi ya. Buat bikin film. Tapi Pak Haji itu besok minta nomor 1 katanya karena buru-buru. Oh, boleh. Nanti cadalnya dibalik aja ya. Cadalnya suruh dibalik. Cadarnya balik. Udah, coba lihat dulu. Awas, truk tronton lewat, coba kasih jalan. Truk tronton. Coba Bu, tips 1 menit Bu. Kok bisa utangnya 2 miliar lunas, kartu kredit 8 sama utang dagangnya bisa ada. Ibu melakukan apa tuh? Gebrakan ke Allah, Allahnya takjub. Ibu melakukan apa? Di Ya. samping yang tadi ML, Ibu nawarin dulu. Gimana nawarin suami? Padahal suami tuh udah maunya jual aset aja. Iya. Ini malah ditawarin ML. Coba gimana Bu? Nawarin ML katanya kalau lagi banyak utang suaminya suka nggak mau ya Bu. Suka nggak mau kan? Nggak mood. Peragawati dulu Bu. Jadi gimana Pragawati? Jangan masih dari toko atau dari dapur masih bau asem terus nawarin suami yang nggak bakalan mau Bu.
Dandan dulu, mandi dulu, dandan dulu, wangi-wangi. Pakai lipstick Iya. bibir bawah. Atas lipstick, bawah pakai arang. Biar suami nggak bete, kata si bapak mah deket-deket aja udah bangun tuh. Jadi asal deket udah bangun gitu. Coba tipsnya ulangi lagi, biar bapak minimal ngaceng dulu. Apa yang dilakukan sama Bu Haji Roni waktu itu? Jadi servis suami itu ya seperti kita melayani apa ya? Waktu pengantin baru kan kitanya wangi, Bu. Waktu pengantin baru kitanya mesra gitu. Jadi kalau misalnya bapaknya udah males, ya dipancing-pancing biar bangun, Bu. Gitu biar mau. Gitu. Jadi jangan masih bau keringat udah menawarkan diri, jangan. Ada kan juga istri yang gini, Pak Haji, mau pergi ngaji nih misalnya, siangnya mau pengajian, pagi-pagi nawarin suaminya karena kan ngikutin ilmunya RDAY nih gitu. Pak mau nggak nih sebelum saya mandi, begitu. Jangan, kita mandi dulu. Ada gak yang kayak gitu? Tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan saya kasih 1 miliar. Amin ya Allah. Suami bilang begini. Jadi nggak mandi dulu. Suami. Karena Mandi jam 12. jadi suami yang nauin istri ya. Karena saya sedang mau aja. Udah mandi lanjut lagi ML lagi. Dasar. Nambah. Ya. Coba ulangi lagi Bu, gimana bikin suami ngaceng? Jadi diservis dengan baik, Bu. Kitanya mandi dulu, dandan dulu gitu kan. Ya setidaknya ya walaupun menurut orang mungkin nggak ada bodinya. Tapi kan kalau kitanya sudah wangi, sudah mandi, sudah fresh, sudah cantik, pasti beliau juga tidak akan menolak gitu. Suami kalau udah wangi, harum, tidak lihat bodinya. Mau dia tronton ataukah engkel, udah kebayang masing-masing. Yang engkel sama yang tronton. Jadi kan Pak Haji walaupun dia suaminya merem kan ngebayanginnya wangi kan, Wangi. cakep gitu. Ini udah kayak engkel bau asem pulang. Gimana mau gitu kan? Nah, coba Bapak dan Ibu nanti praktekin. Jangan kalah sama Bu Roni. Bu Roni 2 miliar, kartu kredit 8, satu kartu kredit plafonnya kena 250 juta. Bapak dan Ibu paling kartu kreditnya 10 juta, 20 juta, paling 50 juta. Dia 250. Dan alhamdulillah selesai. Tanahnya di sekitarnya sekarang udah jadi milik. Mungkin tadinya tokonya ngontrak atau tokonya punya kakaknya atau Iya, saudaranya. punya kakak. Nah, alhamdulillah sekarang ya Alhamdulillah sudah jadi milik. sudah jadi milik. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Berarti utang lunas penyebabnya bukan karena bayar, utang lunas wasilahnya lunas karena kelonan. Ada gak ilmu begitu Bu? Lunas karena kelonan. Ada nih orangnya. Ini orangnya. Kenapa? Gampang, nanti saya impor bandot dari sini ke Riau. Gampang lah. Pokoknya maunya saya, Bapak dan Ibu, setelah kita dengar dari pembicaranya Bu Haji Roni, apa yang bikin hajatnya terkabul adalah sugesti, keyakinan. Yakin. Nah, bisa gak hari ini Bapak dan Ibu yang hadir dan yang nonton YouTube-nya RDAY bangun keyakinan 1 detik aja. Bicaranya gini, pokoknya habis nonton RDAY atau habis salaman nama Pak Haji Dwi, utang saya lunas. Harus ada keyakinan yang kuat. Habis nonton YouTube-nya RDAY, hajat saya pasti terkabul. Amin. Nah, kalau memang dengan keyakinan itu terkabul, besok paksain terbang temuin RDAY.
Dan yang hadir di sini, saya pasti nanti kalau udah salaman sama Pak Haji Dwi Susanto, pasti hajat saya langsung terkabul. Amin. Nah, bangun dulu keyakinan seperti Bu Haji Roni dulu 2015. Berani gak? Cuman yakini gitu doang. Saya nggak setuju, mesti nabung. Nanti bangun. Pokoknya saya habis salaman, hajat saya pasti Allah kabulin. Amin. Berani?